Katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan baik bagi kita meskipun hujan dari semalam, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir menyertai kita dan Dia yang memberikan kehangatan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbicara dari satu teks yang kita semua mungkin sudah hafal. Dari satu topik, yaitu mengatasi ketakutan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Next, ada di situ sudah ditulis. Kita bisa membaca bersama-sama dari teks ini. Yesaya 41 ayat 10. Iya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah ayat mas saya. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya 41 ini ditulis oleh Nabi Yesaya menjelang akhir kehidupannya. Kitab Yesaya terbagi dua, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-39 dan 40 sampai 66. Pasal 1 sampai pasal yang ke-39 ditulis selama masa pelayanan Nabi Yesaya. Tapi pasal 40 sampai pasal 66 ditulis menjelang akhir dari kehidupannya. Dan tema secara khusus dari pasal 41 berbicara tentang kebaikan Tuhan bagi umat Tuhan. Dan kitab Nabi Yesaya merupakan kitab pertama dari kitab nabi-nabi dan merupakan kitab nabi besar yang berisi pesan-pesan nubuatan. Jadi apa yang belum terjadi itu nubuat. Dan nubuat memiliki dua sifat, dua unsur di dalam pesan nubuatan yang dikenal sebagai foretelling, masa depan yang dekat, dan foretelling, masa depan yang jauh. Karena kita melihat di dalam kitab Yesaya ada nubuatan yang kemudian terjadi setelah itu. Tapi ada nubuatan termasuk tentang kedatangan Kristus yang terjadi bahkan ratusan, bahkan hampir ribuan tahun setelah itu. Pasal 40 sampai 66 berisi penghiburan bagi umat Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan umat Tuhan untuk masa itu. Waktu itu belum terjadi, Tuhan sudah menyatakan apa yang akan dialami oleh orang Israel. Di dalam pasal 1 sampai 30 akan ada penghakiman, mereka akan mengalami pembuangan. Dan kalau kita melihat bahwa orang Israel akan berada dalam pembuangan di Babel selama 40 tahun sebelum itu terjadi, Tuhan sudah menyatakannya. Dan itu terjadi 150 tahun sesudah zaman Yesaya. Tapi Allah telah memberitahukan kepada nabinya untuk dipesankan kepada umat Tuhan. Untuk mempersiapkan diri untuk masa itu. Allah yang maha tahu telah melihat segala sesuatu. Dan Allah kita adalah Allah yang mengendalikan sejarah hidup umat Tuhan. Bahkan di tengah kesesakan selalu ada jalan keluar. Ada penghiburan, ada peneguhan, dan ada kelepasan serta kemenangan. Dan berbicara tentang ketakutan, setiap orang pasti punya ketakutan di dalam kehidupan. Walaupun seorang pemberani sekalipun, pasti ada satu hal di mana dia takut. Anak saya Nathan itu berani. Gelap, apa dia nggak ada yang dia takut. Bahkan kadang-kadang saya takut tikus begitu, dia angkat aja begini untuk dibuang. Tapi dia takut sama kecoa. Kalau kecoa dia kayak orang mau kehilangan apa langsung bingung, dia mau semprot semuanya. Saya bilang, kok kamu hanya dengan kecoa yang kecil. Tapi itu kenyataannya. Saya melayani orang-orang yang bermanifestasi dengan berbagai manifestasi yang menakutkan dalam pelayanan melepaskan orang-orang dari roh jahat. Satu teman pernah berkata, kayaknya saya gentar juga ngelihat kayak begitu. Tetapi saya bertahun-tahun berusaha menaklukkan diri saya dari fobia ketinggian. Bagi orang lain itu mudah, tapi bagi saya tidak. Dan saya ingat ada terapis di sebelah sana
Mbak Rini yang ngajarin dulu waktu kita sama-sama kos begini. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapinya dan melatih diri kita. Jadi apa yang saya lakukan adalah kalau orang lain selalu jalan nyebrang di bawah, seumur-umur saya nggak pernah lewat di bawah. Saya berusaha untuk naik di jembatan penyeberangan. Awalnya adalah apa? Untuk melatih diri saya yang setinggi itu saja. Saya selalu merasa seperti mau jatuh. Sampai saya bisa berhasil menaklukkan itu. Setiap kita punya ketakutan. Ada orang pemberani. Tetapi untuk jarum suntik, ada orang-orang tertentu yang begitu takut ketika melihat jarum suntik. Setiap orang punya ketakutannya tersendiri. Orang tua punya ketakutan atau kekhawatiran tentang anak-anaknya dan banyak hal dalam kehidupan. Intinya, setiap orang pemberani sekalipun punya ketakutan di dalam dirinya. Bagian masing-masing, bagian yang tertentu. Orang Israel sebagai umat Allah juga demikian. Tuhan tahu. Tuhan meneguhkan mereka, mengatakan kepada mereka jangan takut. Karena mereka merasa takut. Bangsa-bangsa di sekeliling mereka terlalu kuat. Dan mereka akan melewati masa-masa yang gelap, yang tidak pasti. Dan sepertinya itu melemahkan iman dan keyakinan mereka. Bukankah dalam kehidupan kita sering kali mengalami dalam hidup kita. Entah kita sadari atau tidak sadari, ada ketakutan tertentu dalam kehidupan. Dan dari kebenaran yang kita baca ini, saya akan mengupas dari seluruh pasal 41. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan janjinya dan penghiburan untuk umatnya. Sebuah solusi untuk mengatasi ketakutan. Ketakutan tidak dapat dihindari, tetapi ketakutan harus dihadapi. Dan dengan menghadapinya kita akan menemukan kekuatan, keberanian ilahi, dan kemenangan di dalamnya. Saya selalu ingat itu kata Mbak Rini, pendidikannya khusus di bidang okupasi terapi. Dia katakan waktu itu cara mengatasi ketakutan adalah menghadapinya. Kita tidak dapat menghindari banyak keadaan dalam hidup. Tetapi apa yang akan kita lakukan adalah bersama Tuhan kita menghadapinya. Amin. Firman Tuhan berkata jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab Tuhan menyertai kita. Nabi-nabi besar, tokoh-tokoh Alkitab, mereka melewati masa-masa sulit. Tetapi karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka, selalu ada kemenangan di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap tantangan dalam hidup. Kita mungkin merasa takut di masa pandemi ini, ada banyak hal yang tidak menentu. Tetapi satu hal ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Jangan takut kata firman Tuhan karena aku menyertaimu. Jangan bimbang. Ada masa di mana kita bimbang, cemas dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan, jangan bimbang. Sebab aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan merupakan satu simbol dari pemeliharaan, simbol dari kekuatan, simbol dari pendampingan dan tuntunan dalam kehidupan. Kalau di dalam Alkitab konteks perjanjian lama kita selalu menemukan kata tangan kanan Tuhan. Berarti kita diletakkan di sisi kanan, tetapi dengan tangan kanannya dia menuntun kehidupan kita. Dan 5M, sekarang ini kan di masa pandemi biasa dikenal 3M ya, tapi kemudian jadi 5M. Saya ingin supaya untuk memudahkan kita mengingat, ada 5M solusi untuk mengatasi ketakutan dalam kehidupan yang kita lihat dari firman Tuhan. Di dalam seluruh pasal 41, kita akan melihat di dalam pasal 41 ayat 1, mungkin terlalu kecil ya. Firman Tuhan katakan, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Apa maksudnya Tuhan membawa umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan? Datang mendekat kepada Tuhan. Solusi untuk mengatasi ketakutan dalam kehidupan yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Banyak orang takut mati.
Banyak orang takut terpapar virus, banyak orang takut celaka, takut musibah, takut bencana. Tetapi satu hal, mereka tidak datang berlari mendekat kepada Tuhan. Sehingga ketakutan dalam kehidupan membawa kepada kebinasaan. Tetapi justru di dalam ketakutan dan ketidakpastian dalam dunia inilah saat bagi setiap saya dan saudara untuk berlari mendekat kepada Tuhan. Kita menemukan kekuatan di dalam Dia. Pentingnya orang percaya menghampiri Tuhan di dalam doa-doa kita. Seorang penulis menuliskan seperti ini, saya lupa namanya. Orang yang berlutut di hadapan Allah akan sanggup berdiri di hadapan manusia. Orang yang hidup mencari Allah, mendekat kepada Allah, berdoa, dia memiliki kekuatan di dalam kehidupan untuk tetap berdiri teguh. Apa yang kita takutkan dalam hidup, atasilah itu dengan berdoa. Amin. Berdoa menunjukkan bahwa kita mencari Tuhan, memerlukan Tuhan. Di dalam doa kita menerima kekuatan dari Tuhan. Karena itu doa bukan sekadar kata-kata, tetapi doa adalah suatu keintiman yang kita bangun dengan Tuhan. Jadi orang percaya datanglah mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya tentang berdoa minta ini, minta itu, tetapi berdoa untuk membangun keintiman, hubungan dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan maksudkan untuk umat Tuhan. Dengarkan aku dengan berdiam diri. Kita terlalu sibuk dengan banyak hal, terlalu banyak berbicara tentang kekhawatiran hidup. Tuhan katakan, datang, dengarkan aku dan berdiam diri. Hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat dan berbicara. Berbicaralah kepada Allah dengan singkat M yang kedua. M yang pertama, solusi untuk mengatasi ketakutan dari Yesaya 41 adalah mendekat kepada Tuhan. Itu dari ayat 1. Yang kedua, M yang kedua, memandang kepada Tuhan dan mengingat semua perbuatannya. Yesaya 41 ayat 4 kita membaca. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Allah menyatakan kepada umat Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dunia berubah, segala hal dalam kehidupan bisa berubah, tetapi Tuhan tetap ada di atas takhta dan berdaulat sebagai Tuhan dan Raja. Dia mengendalikan segala sesuatu, Dia mengendalikan seluruh hidup umat Tuhan. Kadang-kadang kita sudah melakukan M yang pertama, mendekat kepada Tuhan, berdoa. Tapi setelah berdoa, selesai bangkit lutut, kita kemudian melihat kepada masalah kita yang terlalu besar. Dan masalah kita menjadi tambah besar di pandangan kita. Karena kita lupa memandang kepada Tuhan dan mengingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi takut lagi. Tetap firman Tuhan katakan, kalau kita sudah mendekat kepada Tuhan dan berdoa, ingat M yang kedua, pandang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan mengingat semua perbuatannya. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita sering lupa dengan semua pekerjaan Tuhan pada masa yang lalu. Tuhan yang sama yang sudah menolong kita pada masa-masa yang lalu adalah Allah yang tetap setia. Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah untuk menolong hidup kita di hari-hari di depan kita. Seorang penulis Kristen menuliskan dalam sebuah bukunya, "The giant in front of you is never bigger than God inside of you." Raksasa di hadapanmu tidak akan pernah lebih besar dari Allah yang ada di dalammu. Masalah-masalah di hadapan kita tidak akan pernah lebih besar dari Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan di dalam kita. Itu kalau kita mendekat kepada Tuhan.
Pandang kepada Tuhan, mengingat semua perbuatan Tuhan. Saya tidak sedang berkhotbah bagi Bapak Ibu saja, tapi saya sedang menyerukan dan berkhotbah bagi diri saya, bahwa kita harus memandang kepada Tuhan dan mengingat semua perbuatan Tuhan. Belajar dari Daud, Daud juga berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Dia mengingat semua hal yang Tuhan lakukan buat hidupnya. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat ini. Orang Israel tampil pagi dan petang menyerukan kemenangan tapi tidak pernah berperang. Tapi Daud, dia memandang kepada Tuhan, dia ingat semua perbuatan Tuhan. Dan dia maju karena dia tahu Tuhan menyertai. Tuhan yang sudah menolong kita waktu yang lalu. Allah yang sama yang setia untuk menolong kita pada masa ini dan selanjutnya. Sehingga dalam Mazmur Daud berkata, di waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi itu menandakan bahwa orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, mereka pun pernah mengalami ketakutan. Kita manusia. Tapi kuncinya, di waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Memandang kepada Tuhan dan mengingat semua perbuatannya. Ketakutan adalah hal yang normal, tetapi dikuasai ketakutan bisa menjadi intimidasi kuasa kegelapan dalam hidup kita. Karena itu kita memandang kepada Tuhan dan ingat semua perbuatannya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan-ketakutan dalam hidup kita selain mendekat pada Tuhan, mandang kepada Tuhan dan mengingat semua perbuatannya adalah menguatkan sesama. Loh kok bisa? Yesaya bab 1 ayat 6 dan 7 berkata, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Apa maksudnya? Ketika kita bersikap positif, kita mendekat pada Tuhan, hidup berpaut kepada Tuhan, mandang pada Tuhan, mengingat semua perbuatannya, kita harus melakukan bagian kita untuk belajar menguatkan sesama. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita taburkan, impartasikan dalam hidup orang lain, saudara tahu bahwa kita sedang menerima kekuatan di dalamnya. Karena itu jadilah anak Tuhan yang memiliki kata-kata dan sikap positif kepada sesama. Karena ketika kita menguatkan orang lain, kita mendapatkan kekuatan bagi diri kita. Ketika kita meneguhkan orang lain, jiwa kita diteguhkan. Itu adalah sebuah deklarasi dan manifestasi dari iman kita. Ini tidak berbicara tentang orang yang pintar menasihati orang lain, tapi dirinya jauh dari nasihat itu, bukan itu. Tapi ini berbicara tentang sebuah impartasi dari iman kita. Saya mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Tapi setiap kali saya memperkatakan kebenaran, setiap kali apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan diperkatakan untuk menguatkan orang lain, untuk menyampaikan peneguhan, saat yang sama kekuatan dari Allah mengalir ke dalam kehidupan kita. Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Ibarat sebuah lilin, dia menyala sendiri, lama-lama dia bisa mati. Apalagi lilin kecil. Tetapi ketika lilin itu menyala dan dipakai untuk menyalakan lilin-lilin yang lain, maka akan ada api yang besar. Bahkan bukan hanya api itu bisa menerangi semua, tapi akan bisa menjadi sesuatu yang bisa membakar yang besar. Hidup kita pun seperti itu. Sesaat ketika kita menyala, jadilah nyala yang bisa menyalakan lilin-lilin yang lain. Kita seringkali dapat tinggal dalam ketakutan karena kita tidak melakukan sesuatu dalam hidup yang Tuhan mau kita lakukan. Karena itu tetaplah kuat, tetaplah melayani, tetaplah melakukan sesuatu yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Karena dengan demikian kita dapat terus dikuatkan untuk menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. M yang keempat,
Karena di ibadah singkat, jadi lihat jam supaya tidak terlalu lama. Ada 5 soalnya. M yang keempat, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 41. Yang pertama tadi mendekat kepada Tuhan. Yang kedua memandang kepada Tuhan dan mengingat semua perbuatannya. M yang ketiga menguatkan sesama. M yang keempat menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan yang paling berharga. Yesaya 41 ayat 9. Engkau yang telah dari ayat 8 ya. Tetapi engkau hai Israel hambaku. Hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kenapa penting saya dan saudara menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan yang paling berharga? Karena dalam kehidupan kadang-kadang kita takut dengan masa depan. Kita takut dengan hal-hal di dalam dunia ini yang terjadi. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan menyelamatkan hidup kita. Kita ada di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan katakan orang yang ada di dalam Tuhan dipelihara Tuhan seperti biji mata Tuhan. Dilindungi sedemikian rupa. Ini akan menolong kita untuk selalu menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah dan tidak akan mungkin tinggalkan kita. Sadari bahwa kita adalah milik Tuhan yang paling berharga. Apalagi kita yang hidup mengejar perkenan Tuhan dalam kehidupan. Allah memperhatikan hidup kita secara luar biasa. Kalau saya bisa bersaksi banyak hal yang saya renungkan dan saya jalan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Ada banyak masa dalam kehidupan mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Tetapi saat datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan gak pernah pakai lama untuk menolong. Satu hal, Dia Allah yang memperhatikan hidup kita. Saya melayani banyak anak-anak muda yang mengalami apa yang mereka alami sebenarnya hanyalah dampak dari sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Ada seorang anak gadis, dikira dia kerasukan, tapi saya melihat dia enggak kesurupan, tapi dia mengalami luka batin. Ketika saya membawanya ke ruang konseling, dia menangis sampai jatuh-jatuh di lantai. Tetapi apa yang dia katakan hari itu? Bahwa saya tidak dikasihi. Tapi pada waktu saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya juga. Sebab engkau berharga dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Dia dilepaskan dari ikatan-ikatan, singkat cerita. Dan ada beberapa orang-orang muda. Setelah dilepaskan dari ikatan-ikatan kegelapan. Dilayani untuk pemulihan luka batin. Dan ayat yang berkata bahwa engkau berharga dan mulia. Bahkan saya suruh mereka katakan, nyebut nama mereka. Sebab aku ini berharga dan mulia. Dan Tuhan mengasihi aku. Ada pembebasan, ada kelepasan. Setiap orang percaya harus menyadari dan memiliki dalam kehidupannya. Satu keyakinan, satu kesadaran yang tinggi. Bahwa dirinya adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Sehingga tidak ada apapun dalam dunia ini yang dapat menghancurkan kehidupannya. Tidak ada tantangan, tidak ada ketakutan yang dapat menekan kehidupannya sedemikian rupa. Karena kita sangat berharga, kita berada dalam perlindungan ilahi. Apalagi kita yang memberi hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jiwa kita Tuhan selamatkan. Harga dari diri kita, harga dari jiwa kita adalah seharga darah Yesus. Karena itu tidak ada masalah dalam dunia ini yang dapat menghancurkan hidup kita. Allah telah membayar lunas, membeli kita dengan darahnya sendiri. Saya dan saudara amatlah berharga. Karena itu tidak ada hal yang perlu kita takutkan, ketakutan yang harus menguasai hidup kita. Rasa takut itu bisa datang.
tapi dia tidak bisa menguasai hidup kita. Karena apa? Kita ada dalam perlindungan ilahi. Tuhan melindungi hidup setiap anak-anaknya. Dan ini yang selalu Tuhan katakan kepada orang Israel, kepada umat Tuhan. Engkau berharga, aku panggil engkau dari ujung-ujung bumi. Aku selamatkan, aku pilih, aku tebus hidupmu. Aku berkati bahkan ketika engkau tidur. Kalau kita satukan seluruh janji Tuhan. Karena kita adalah miliknya yang paling berharga. M yang terakhir, yang kelima, adalah bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan dalam hidup kita. Dengan memegang janji Tuhan dan melangkah dengan iman. Yesaya 41 ayat 13-14 firman Tuhan katakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Kalau Niel baca ini dia selalu komentari. Katakan kenapa itu dibilang cacing, dibilang ulat, bukannya itu ngata-ngatain. Saya katakan bahwa Tuhan sedang menyatakan kepada umatnya bahwa mereka bukan apa-apa tanpa Tuhan. Cacing itu di tanah, diinjak-injak. Ulat terlalu kecil, tidak diperhitungkan. Apa yang perlu engkau takutkan? Ingat bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Besar, yang melindungi kehidupan. Mengatasi ketakutan dalam hidup hanya dengan berpegang pada janji Tuhan. Dan melangkah di dalam iman. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang melakukannya bagi hidup saya dan saudara. 3 hari lalu kalau gak salah saya ditelepon malam-malam. Menjelang malam dan dibilang dari Jakarta Pusat nelpon. Grace, kamu mau divaksin gak? Saya bilang mau. Ayo kasih jadi datanya diminta. Kamu tahu cuma 5 orang pendeta diminta untuk nama-namanya untuk dapat jatah dari Bimas Kristen Protestan Jakarta Pusat. Tapi ditawarin ke sudah beberapa orang, mereka nggak berani. Terus diingatlah, padahal saya bukan masuk wilayah Jakarta Pusat lagi, masuk di Jakarta Barat. Saya ingat katanya, kamu nulis di profil picture saya siap divaksin. Saya bilang, iya, kenapa harus takut? Jadi dalam hal ini, itu hal-hal yang contoh-contoh kecil dalam kehidupan. Kita melakukan apa yang dapat kita lakukan, bagian kita. Selebihnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kehidupan kita, mati, hidup di dalam tangan Tuhan. Yang penting kita ada di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia menolong kehidupan kita. Pegang janji Tuhan. Kita mendengar sana sini banyak bencana. Orang di sana, orang di sini meninggal karena COVID. Kita melihat di dalam sisi ekonomi, dalam hidup, sepertinya gelap. Tapi satu hal sebagai orang percaya, peganglah janji Tuhan. Dan melangkahlah dengan iman. Di tahun di depan ini, di hari-hari di depan, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena itu justru di masa-masa ini, carilah Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan lebih lagi. Memandang kepada Tuhan dan mengingat semua perbuatannya. Menguatkan sesama, hidup melayani dan melakukan sesuatu bagi Allah. Menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan yang paling berharga. Dan memegang janji Tuhan serta melangkah dengan iman. Tuhan adalah Jehovah Nisi kita. Tuhan keberanian, Tuhan panji keselamatan dan kemenangan kita. Dan saya bersyukur saya kasih nama anak saya Nisi El, karena Jehovah gak bisa dikasih nama sama manusia. Nisi El Nisi harusnya. Tuhan adalah keberanian, keselamatan dan kemenangan kita.
Dan dia punya sifat yang berani, cukup berani. Dan satu hal ini mengingatkan bahwa Tuhan menyertai kita. Dia adalah sumber keberanian kita. Dia adalah El Gibor, Tuhan pahlawan gagah perkasa yang berjalan di depan kita umatnya. Dia adalah Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir menyertai kita. Dan dia adalah panji-panji kita, Jehovah Nisi kita. Next, Tuhan menyertai. Tuhan meneguhkan. Tuhan menolong. Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Tuhan memberi kemenangan. Ayat yang terakhir di dalam Yesaya 41 ayat 18 sampai 20 masih di pasal yang sama. Kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 18 sampai 20. Ya, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Apa maknanya? Di tengah padang gurun, bukit-bukit gundul, Tuhan menciptakan sungai-sungai bagi hidup orang-orang yang menjadi umatnya. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan kita pagi hari ini? Tuhan mengenal kehidupan kita. Ada orang tua yang takut anaknya belum menikah. Ada anak-anak yang takut kalau orang tuanya dipanggil Tuhan dengan cepat. Ada yang takut tentang kegagalan di dalam banyak hal. Takut akan kematian, takut dengan sakit penyakit yang dihadapi. Mari datang kepada Tuhan, mendekatlah kepadanya.